Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang saya hormati karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia tingkat SMA MA tahun 2024. Perkenalkan, saya Firda Aulia Sabna berperan sebagai pembicara pertama tim kontra perwakilan dari SMA Negeri 1 Jereweng. Dewan Juri yang saya hormati, mosi perdebatan kita kali ini ialah Dewan ini akan memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah usia 17 tahun yang dianggap memiliki kemampuan politik yang memadai. Dewan Juri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan argumen-argumen dan pendapat saya akan menyampaikan poin-poin penting yang terdapat di dalam mosi terlebih dahulu. Poin yang pertama ialah hak pilih. Hak yang dimiliki oleh rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Poin-poin penting yang kedua ialah di bawah usia. Di bawah usia berarti seseorang belum mencapai usia yang dianggap sebagai batas minimum untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mendapatkan hak pilih, melakukan pernikahan, mendapatkan izin mengemudi. Poin-poin penting yang ketiga ialah pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau menafsirkan sesuatu. Seseorang dapat dikatakan telah mengerti apabila dapat memberikan penjelasan dan informasi yang didapat secara rinci dengan menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan konsep yang ada. Dewan Juri yang terhormat, di sini selanjutnya saya akan menyampaikan argumen dan penjelasan saya mengapa saya menolak mosi perdebatan kita kali ini. Alasan yang pertama ialah kematangan emosional dan psikologi. Banyak anak-anak yang memiliki informasi dan pengetahuan yang kurang memadai terkait politik dan demokrasi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang bersifat apatis terhadap literasi. Minimnya literasi politik dan demokrasi terhadap anak-anak menyebabkan anak-anak itu cenderung enggan berdiskusi untuk membahas hal-hal yang berbau politik. Meskipun ada anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun yang memang atau mungkin memiliki pemahaman politik yang baik, namun kematangan emosional dan psikologi mereka umumnya belum sepenuhnya matang. Pengambilan keputusan politik tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga kematangan dalam menimbang konsekuensi jangka panjang dan pendek apabila pendek dari pilihan yang diambil mereka. Anak-anak mungkin lebih rentan terhadap pengaruh eksternal dan belum sepenuhnya mampu menilai dampak dari keputusan yang mereka ambil tadi. Pengaruh yang kedua adalah pengaruh manipulasi. Anak-anak lebih mudah Anak-anak lebih mudah untuk dipengaruhi oleh orang dewasa, media, teman, dan lain-lain. Mereka mungkin tidak memiliki kemandirian yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen. Hal ini meningkatkan resiko manipulasi suara di mana anak-anak memberikan suara berdasarkan tekanan dari orang dewasa atau kelompok tertentu, bukan dengan keinginan atau kemauan mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak-anak juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik. Contoh kasusnya, menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada pemilu 2019 yang lalu terdapat 55 kasus pelanggaran terhadap penyalahgunaan anak dalam politik. Alasan yang ketiga ialah konsistensi dalam kebijakan usia dewasa. Dalam banyak aspek lain, dari kehidupan seperti hukum kriminal, hak untuk bekerja, dan kemampuan untuk membuat keputusan hukum lainnya,
Usia 18 sampai 21 tahun sering dianggap sebagai usia dewasa. Memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah usia 17 tahun akan menciptakan inkonsistensi dalam kebijakan usia dewasa yang dapat membingungkan dan merusak standar sosial yang ada. Alasan keempat ialah kompleksitas dan beban sistem pemilu. Memberikan hak pilih kepada anak-anak di bawah usia 17 tahun akan menambah kompleksitas pada sistem pemilu. Verifikasi pemilih, pendidikan pemilih, dan pengatur logistik pemilu akan lebih rumit dan mahal. Sistem pemilu perlu menyesuaikan kondisi kelompok usia yang lebih muda yang mungkin memerlukan sumber daya tambahan dan mengubah dinamika pemilihan. Alasan yang kelima adalah tanggung jawab dan akuntabilitas. Pemungutan suara adalah hak yang disertai dengan tanggung jawab besar. Anak-anak di bawah usia 17 tahun mungkin belum sepenuhnya memahami tanggung jawab dan akuntabilitas ini. Tanggung jawab dan akuntabilitas yang datang dengan hak pilih. Hak ini juga berkaitan erat dengan kontribusi dan partisipasi dalam masyarakat yang lebih luas, yang mungkin belum sepenuhnya dirasakan dan dijalani oleh anak-anak, sehingga biasanya mereka akan merasa tertekan oleh lingkungan sekitar. Sekian dari saya, terima kasih.